PT Irian Bakti Papua merupakan perusahaan daerah yang sangat berkontribusi pada tahun 1960-an. Sebelumnya PT Irian Bakti Papua lebih dikenal dengan PD Irian Bakti atau Perusahaan Daerah Irian Bakti. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Papua Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan status Badan Hukum PD Irian Bakti menjadi PT Irian Bakti Papua Perseroan. Sejak tahun 1960-an, Irian Bakti sangat berperan menjadi motor penggerak untuk mensuplai semua kebutuhan pakan, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kini, Irian Bakti hadir dengan wajah yang baru, mengembangkan perekonomian daerah dan membantu kerjasama dengan mitra dagang. PT Irian Bakti Papua, Bapak Yohanes Walilo Esos, MSI beserta Ibu yang kami hormati, Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, yang kami hormati Ketua DPR Kota Sorong, mitra, stakeholder, dan para tamu undangan yang mengambil bagian bersama-sama di hari ini yang kami kasihi dan banggakan. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih, perkenan, dan rahmatnya keluarga besar PT Irian Bakti Papua dapat mengadakan peresmian gedung kantor PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong, sekaligus grand opening apotik dan laboratorium klinik Klavos, yang mana Klavos artinya air hidup dalam bahasa Ngoy. Untuk mengawali rentetan acara yang kita lakukan di hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa syukur yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan yang kami kasihi dan hormati, Bapak Pendeta Karel Gurdam STH. Kepada Bapak kami persilahkan. Sebelum berdoa, firman Tuhan berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil. Lalu Isakene bilang, siapa yang bekerja di tanah ini dengan baik, jujur, setia, sabar, tenang, dia akan mengalami pendahiran yang satu ke pendahiran yang lain. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengendalikan jagat raya ini, Allah yang juga menuntun kami pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan lembaga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas peristiwa yang terjadi di hari ini bersama dengan PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkatilah komisaris, dewan direksi, direksi utama, bahkan kepala-kepala cabang PD Irian Bakti. Secara khusus kami hari ini ada bersama dengan PT Irian Bakti Cabang Sorong, bersama kepala cabang serta karyawan-karyawati serta staf. Atas perkenan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab, telah melaksanakan tanggung jawab yang besar, renovasi, tapi juga ada bagian gedung yang dibangun kembali untuk dijadikan kantor dan unit-unit usaha. Kami percaya sungguh rancangan Allah baik adanya, sehingga proses berawal dan berakhir dengan baik. Dan di waktu ini ada bersama dengan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah Kota Sorong menyaksikan bahkan melaksanakan peresmian. Biarlah kasih karunia Allah menjadi bagian yang menuntun PT Irian Bakti supaya tetap eksis membangun masyarakat Papua
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Mitra pemerintah bahkan lembaga-lembaga lain, biarlah menjadi mitra yang baik, membangun kebersamaan dengan maksud dan tujuan dan arah yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua di atas tanah ini. Kami percaya tanah ini adalah tanahnya luhur, yang di dalamnya kami semua dipanggil untuk membangun bersama, bergerak bersama, melangkah bersama untuk satu maksud dan tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua. Semua yang datang, segala suku bangsa yang datang dan ada di tanah Papua, diberkati oleh perusahaan-perusahaan bahkan pemerintah di atas tanah ini. Mari, biarlah proses ini berawal dan berakhir dengan baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, ketika kantor ini diresmikan bersama dengan unit-unit kerja, berkatilah kepala cabang kantor PT Irian Bakti Sorong bersama karyawan dan karyawati serta semua staf, tetapi juga mereka yang dipercayakan untuk mengelola unit-unit usaha ini. Tuhan, berkatilah gedung-gedung ini serta semua orang yang ada dan bekerja, supaya proses berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan sistem. Dengan demikian, unit-unit usaha ini menjadi bagian yang juga mendatangkan penghasilan bagi perusahaan. Inilah kami Tuhan. Semua pihak yang mengambil bagian pada acara peresmian ini, Tuhan berkenan ketika kami datang tetapi juga ketika kami kembali, biarlah damai sejahtera Allah tetap menjadi bagian yang menuntun kami setelah peresmian ini terus sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami ya Tuhan, sebab hanya kepadamu kami datang dan memohon, sebab hanya kepadamu kami menyerahkan proses yang akan berlangsung di saat ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Tanah Papua. Hadirin dipersilahkan berdiri. Sebagai tanda ungkapan syukur dengan menampilkan tarian koba-koba yang merupakan tarian pengucapan syukur akan hal yang baru diterima. Koba-koba merupakan payung tradisional dari tanah Papua yang terbuat dari daun pandan hutan yang dijahit menggunakan kulit kayu pohon ganemon. Koba-koba sendiri merupakan kearifan lokal masyarakat Papua yang berharga dan memiliki banyak fungsi. Salah satunya, selain sebagai payung tradisional Papua, koba-koba juga dapat digunakan sebagai tikar untuk alas tidur. Dalam sambutannya, Ferdinand Risamasu selaku Komisaris Utama PT Irian Bakti Papua mengatakan,
Kehadiran apotek dan laboratorium Klavos di Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai bentuk pengembangan bisnis dari PT Irian Bakti Papua khususnya di bidang kesehatan. Dengan memiliki moto, kami peduli dengan kesehatan Anda, yang sesuai dengan nama Apotek Klavos yang berasal dari bahasa Moi yang berarti air hidup. Menurut Ferdinand Risamasu, semua orang membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau, sehingga penting bagi PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong harus mampu menjadi jembatan membantu pemerintah Papua Barat Daya menjadi lebih baik lagi. Seluruh masyarakat yang hadirin yang luar biasa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ini karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian kantor dan grand opening Apotek Klavos PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kami PT Irian Bakti Papua, karena kami berhasil atau kami bisa meresmikan kantor cabang yang baru ini. Ini baru karena kalau bicara Irian Bakti tentang kantornya, kita yang semua yang lahir di antara tahun 50-an, tahun 60-an yang ada di kota ini pasti paham betul tentang kantor ini. Pasti mengalami masa-masa indah ketika Irian Bakti itu bagaimana berperan untuk menjadi motor penggerak untuk mensuplai semua kebutuhan pakan. Bahkan semua yang kita makan hari itu, waktu itu berasal dari PT Irian Bakti pada waktu itu. Sehingga ini merupakan kantor yang baru dan sekaligus kita grand opening Apotek Klavos di Kota Sorong yang merupakan bagian dari upaya kami dalam pengembangan usaha. Apotek Klavos ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, serta memenuhi kebutuhan obat-obatan yang lebih baik dan lebih mudah untuk dijangkau. Perlu diketahui oleh para hadirin sekalian, unit yang baru ini memiliki moto, kami peduli dengan kesehatan Anda. Adalah seiring dengan nama Apotek Klavos yang berasal dari bahasa Moi. Klavos ini artinya air hidup. Apotek Klavos melayani konsep atau resep dokter dan penjualan obat bebas dengan jaminan harga yang lebih murah. Ini nanti dijamin ya, mesti lebih murah dari yang lain. Kita bicara lebih murah, kalau nanti kaget ada yang bilang mahal lagi, atau bahaya sekali. Ya. Sementara laboratorium ini melayani pemeriksaan mandiri, medical check up dengan menggunakan peralatan yang bisa dikatakan canggih, ya, dengan tingkat akurasi pemeriksaan yang tinggi, ya, serta dilayani oleh tenaga honorer laboratorium yang profesional dan berpengalaman. Tadi saya bilang untuk kepala cabang, nanti selesai ini, ya, Bapak Ibu sekalian, termasuk izin Pak Sekda Papua, Papua Barat Daya dan tamu undangan semua, kita semua cek darah, ya, cek darah. Kita punya alat di dalam ini, tidak satu-satu baru hasil keluar. Satu kali masuk itu bisa 48 tester, langsung keluar 48 hasilnya. Jadi nanti habis ini setelah kita resmikan Pak Sekda Bu Bita, nanti kita semua tes darah ya. Karena ini perusahaan jadi tidak gratis. Tidak gratis. Ya. Cuma nanti saya bilang buat kepala cabang tadi kita ada korting 50%. Ya. Jadi kalau biasa 500.000 ini cuma 250.000. Itu contoh. Tetapi harganya tidak seperti itu. 100.000 lebih ya Pak kepala cabang ya. Ya, nanti mungkin cuma 50.000 sudah bisa lihat kolesterol yang 50-an ke atas,
asam urat, gula, kepala sakit-sakit, trombosit, leukosit, dan lain sebagainya. Lengkap di dalam. Nanti kita tes. Dapat kami laporkan pada saat ini juga Bapak Ibu sekalian, PT Irian Bakti tidak hanya mempunyai juga apotek dan laboratorium di beberapa kantor cabang. Jadi ada di Timika, kemarin kami kebetulan ada di Biak, kami juga sempat melihatnya di Biak. Setelah itu juga ada di Fakfak ya, ada di Fakfak, ada di Wamena juga. Dan khusus apotek Klavos ini mulai dibangun tahun 2023. Soft openingnya itu pada awal Mei kemarin, dan hari ini luar biasa kita bisa grand opening. Kita berikan aplaus untuk kepala cabang yang keras. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan terkait dengan ekspansi bisnis cabang Sorong. Ini juga nanti kita akan membuka depo bangunan di Terminal Buan di Sorong Selatan. Ya. Saya bilang buat kepala cabang, kalau kita terbuka di satu tempat lain di Terminal Buan, satu tutup kantor ini. Nanti kita akan buka di cabang di Terminal Buan, di depo bangunan ya. Di Sorong Selatan juga kita berencana untuk membuat pabrik air minum kemasan, dan ke depan itu menjadi pemasok atau distributor untuk beberapa produk yang harus di dalam posko, termasuk ayam dan ikan. Nanti ini rencana bisnis ke depan untuk cabang Sorong. Ini merupakan bagian dari yang kita mendapatkan perhatian dari direktur utama, para direksi, dan pasti nanti akan diikuti oleh kepala cabang yang lain. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyadari bahwa kerjasama dengan para mitra usaha, pemerintah, dan pihak-pihak terkait itu sangat penting. Kami berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik dari pihak pemerintah Kota Sorong, para mitra usaha, maupun dari berbagai pihak lainnya yang telah membantu kami dalam mewujudkan usaha ini. Kami berharap agar hubungan baik ini dapat terus berjaga dan semakin kuat di masa mendatang. Kami juga dengar bahwa nanti besok ini ada seleksi-seleksi untuk KPU, untuk TPS. Nanti kalau orang meminta seleksi kesehatan untuk tes darah jangan lupa pemerintah Kota Sorong datang tes di sini. Dia punya alat canggih mantap. Jadi nanti kita pikir-pikir untuk dia harga, ya, tidak masalah. Selain itu kami juga berkomitmen melakukan optimalisasi aset. Perusahaan ini di seluruh tanah Papua sejak dulu, Kota Sorong merupakan kota yang paling besar, paling banyak asetnya. Ya. Dari kita dalam pengembangan dan pemanfaatan aset secara optimal akan memungkinkan kami untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun dalam peningkatan layanan, terutama di bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Kami percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik dan profesional, aset-aset yang kami miliki akan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terkait. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan bahwa perusahaan ini telah berubah nama, ya Bapak Ibu sekalian, dari PD Irian Bakti menjadi PT Irian Bakti Papua. Ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2022 yang itu tentang perubahan status badan hukum PD Irian Bakti menjadi PT Irian Bakti Papua Terserora. Dan untuk itu demi tertib dan terlaksananya seluruh aktivitas dan pengurusan yang ada hubungannya dengan dokumen kepemilikan dan surat menyurat lainnya, maka semua kantor pusat maupun kantor cabang segera kita akan melakukan dan menyesuaikan dengan perubahan nama dimaksud menjadi PT Irian Bakti Papua. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peresmian kantor dan apotek Klavos ini. Semoga kehadiran apotek ini di kota ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi bagian dari solusi kesehatan bagi wilayah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisaris Utama PT Irian Bakti Papua tertanda Yohanes Walilo, Esos MSI. Selesai.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Joni Y. Eshut MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga kita berkesempatan menghadiri pembukaan acara peresmian kantor PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong, sekaligus grand opening apotek dan laboratorium Klavos dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kesempatan yang bahagia ini, saya atas nama pemerintah, warga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan selamat kepada pimpinan beserta jajaran PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong atas peresmian kantor baru serta grand opening apotek dan laboratorium Klavos. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, keberadaan infrastruktur pembangunan yang representatif dipandang perlu sebagai salah satu aset serta bukti bahwa daerah tersebut berkembang dan maju. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai slogan "Kitorang kuat karena torang satu", yang mempunyai makna bahwa pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, tapi harus melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, termasuk dari sektor swasta. Seperti kita ketahui bersama, PT Irian Bakti Papua adalah perusahaan daerah dan mempunyai kontribusi luar biasa kepada masyarakat Papua umumnya, karena perusahaan ini adalah perusahaan bersejarah yang sudah ada sejak zaman Belanda dan mempunyai aset di hampir seluruh tanah Papua, dan sekarang telah mengalami perubahan status dari perusahaan daerah atau PD keperseroan terbatas atau PT, sehingga saya yakin dan percaya dengan perubahan status PT Irian Bakti Papua akan kembali berjaya dan turut serta membangun perekonomian di Papua Barat Daya. Sehingga hari ini kita sama-sama menyaksikan PT Irian Bakti Papua grand opening apotek dan laboratorium. Tentunya para pimpinan PT Irian Bakti Papua Sorong melihat peluang bisnis dalam mengembangkan usahanya melalui sektor kesehatan. Di samping itu akan membuka peluang lapangan kerja baru bagi putra putri kita, terutama yang asli Papua. Hadirin yang saya hormati, untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan jajaran PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong, dan berharap PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong kembali jaya seperti masa lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua untuk bersama-sama memajukan tanah Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua Barat Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kitorang kuat karena torang satu. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya
Tertanda Dr. Andus Muhammad Musa MSc. Selesai. Waktu itu. Gubernur Provinsi Papua dalam hal ini akan disampaikan oleh pejabat sekretaris daerah Provinsi Papua yang kami hormati dan kasihi, Bapak Y. Derek Hegemur SH MS MH. Kita tepuk tangan untuk semua yang ini. 42 tahun yang lalu, 43 tahun yang tempat saya melalui jalan untuk kembali ke pulau yang sedang, lalu pada hari ini kesulitan kami lagi kembali ke jembatan Surya dan sekolah di sana. Jadi setiap kembali ke tanah ini sungguh sangat emosional. Itu terima kasih untuk semua masyarakat di Kota Sorong tanah ini yang memberikan tempatan hati kita bersekolah, menikmati pendidikan, menikmati semua yang telah disediakan. Sampai hari ini saya berdiri dalam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Tanah ini menjadikan segala hal yang berarti kita setia dan bekerja sangat hidup. Pasti kita akan sampai hidup seperti hari ini kita meresmikan kantor Irian Bakti dan kantor dan Dr. Pafos. Sesuatu anugerah Tuhan yang istimewa bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur Papua menyampaikan salam hormat kepada hadir bersama-sama dengan kita. Beliau sama saja dengan saya, sama-sama Pak Gubernur Papua juga sama. Kami besar dan bersekolah di sini 42 tahun yang lalu bersama Pak Asif dan Bapak Barat Raya kami dengan komisaris. Tadi komisaris sudah sama-sama bersekolah dari SMA Surya, lalu dengan sesuatu hal terganjal kembali ke SMEA sebelah situ. Tapi sesungguhnya kita semua dari gedung sebelah sini dari SMEA, baru kita kembali ke SMA Surya sana. Tapi beberapa saya melintasi sana Surya sudah tidak ada. Itu bioskop kepadang kami di tahun-tahun lalu nikmati dengan seperti itu. Saya lihat wajah senyum senang-senang mengurangi karena kita sama-sama, jadi saya bersyukur pada Tuhan bisa selalu ada di tanah ini. Karena itu pada kesempatan yang baik ini yang terhormat saudara pejabat Papua Barat Raya yang diwakili oleh Bapak Sekda dan semua pejabat SKPD yang berkaitan hadir, pejabat Kota Sorong yang diwakili oleh Bapak Asisten, terima kasih. Seluruh Forkompimda baik provinsi maupun yang ada di Kota Sorong, Dewan Komisaris PT Irian Bakti Papua. Ini sebuah perusahaan daerah yang punya kenangan panjang, punya perjalanan panjang dalam rangka membuat orang Papua waktu itu nanti dekat melayani Papua untuk semua orang Papua di tahun 60. Dan itu setiap kali menyebut PT ini selalu terbayang terus. Para direksi yang sempat hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Umum Keuangan, teman-teman semua, pimpinan cabang. Kalau kita panjang ya, Bedia, Wamena, Fakfa, Wali dan seterusnya, panjang kantor cabang, bahkan sampai jauh di Papua, bahkan di Kalimantan dan seterusnya. Cerita tentang kesamaan Irian Bakti, ini cerita panjang tentang apa. Juga seluruh karyawan dan karyawati PT Irian Bakti Papua yang ada di Kota Sorong atau Cabang Sorong. Mitra kerja PT Irian Bakti Papua yang ada di Sorong dan sekitarnya, seluruh masyarakat hadirin dan undangan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Kita bisa bertemu pada kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih. Saya diminta oleh Pak Komisaris beritahu. Saya tanya komisaris, ini kantor di mana, apotek sebelah mana? Dia sudah
yang selalu 40 tahun lalu lewat, kira-kira di depan samping toko siswa. Saya tanya, toko itu masih ada kan? Dia menggambarkan, oh ya, nanti kira-kira dekat keluarga Matulesi, semua melewati situ. Nanti ada di seberang situ, kantornya ada di situ dan aku di situ. Saya bilang terima kasih. Dan itu tentu kita bersyukur dan menunjukkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita sama-sama di sini untuk meresmikan kantor baru dan laboratorium Trafos di Bakti Papua. Tentu peresmian ini penanda semangat baru, semangat untuk membuat melayani di tanah Papua teristimewa, di tanah yang kita sayangi, Kota Sorong dan sekitar, dengan turut berkontribusi membangun bersama-sama pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi Barat Daya dan juga di Kota Sorong, tentu saja untuk semua pelayanan yang dilakukan. Dan itu pemerintah provinsi Papua sangat bersyukur dan menyambut baik semua upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kemajuan kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sektor perdagangan distribusi, terutama distribusi yang berkaitan dengan ASN seluruh Papua, PT Irian Bakti tertarik kembali menunjukkan bahwa PT ini akan eksis untuk melayani kebutuhan ASN, tetapi juga untuk semua masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Hari ini kita sama-sama meresmikan pada hari ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu ketika kita meresmikan kantor, kita meresmikan apotek dan juga ada laboratoriumnya. Tentu ini sejalan dan senafas dengan otonomi khusus di Papua yang memberikan penekanan pada salah satu adalah pada sektor kesehatan. Sektor lain adalah berkaitan dengan pendidikan, juga infrastruktur, perekonomian rakyat. Tapi dengan adanya laboratorium dan apotek hari ini, tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa menambah lagi jumlah lembaga atau jumlah sarana prasarana kesehatan di Kota Sorong. Mudah-mudahan bukan saja Kota Sorong dan setiap warga yang datang melintas dan membutuhkan pelayanan di Kota Sorong ini pasti semua akan melayani atau dilayani oleh apotek dan laboratorium. Karena itu pemerintah daerah Papua mengapresiasi dan mendukung penuh setiap inisiatif dan upaya yang dilakukan oleh PT Irian Bakti Papua. Kami berharap dengan peresmian kantor baru dan apotek ini, PT Irian Bakti Papua dapat semakin meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan daerah, terutama di sektor ekonomi. Dan tolong Pak Komisaris, Pak Direktur, Direksi, ajarlah semua mitra kerja biar kita sama-sama membangun Papua, teristimewa di Papua Barat Daya, khusus Kota Sorong, dan tentu untuk para cabang. Mari kita sama-sama melihat ini sebagai bagian anugerah Tuhan yang sebenarnya telah disediakan untuk kita, tinggal bagaimana kita bekerja dan membuat dia lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dengan perubahan status perusahaan daerah, kita menyebutnya dulu PT Irian Bakti, tentu ini hampir semua dikelola oleh pemerintah daerah. Dan pada waktu itu di tahun 60-an pemerintah kita dipecat. Ya, jadi kita terbentuk di Provinsi Irian Barat itu cuma satu saja di tahun 9. Dan hari ini kita sudah mekar menjadi 6 provinsi. Tentu saja giat dan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan haruslah juga melihat kondisi hari ini bahwa tata kelola pemerintahan dan segala hal telah berubah, sehingga harus juga mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua perangkat pembangunan ini yang ada di 6 provinsi di Papua. Dan itu juga menjadi potensi besar yang harus digarap dan diambil oleh diambil oleh PT Irian Bakti atau PT Irian Bakti sekarang untuk menjadi bagian dari bagaimana kita memberikan Papua, khususnya perusahaan daerah di Papua. Kami juga berharap perusahaan ini dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kami mengajak PT Irian Bakti Papua untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kepala Cabang Irian Bakti. Supaya
Iya. Hari ini tuh Pak Kepala ulang tahun. Yes, Kepala Cabang PT Irian Bakti Cabang Sorong. Tapi sertifikatnya pas. Celebrate-nya. Pastikan Pak Kepala ulang tahun ini menambah doa syukur yang luar biasa. Benar sekali, Pak. Ya kan, para cabang yang lain ya, ini pas luar biasa. Jadi Pak Kepala ulang tahun kita resmikan, jadi ini satu momen yang luar biasa karena itu momen terindah. Hadiah ulang tahun. Dan ingat hadiah ulang tahun nanti kita potong komplain atau kue. Nah, sahabat-sahabatnya banyak, mitranya banyak ya, nanti kita atur secara adat. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada PT Irian Bakti Papua atas peresmian kantor baru dan apotek serta laboratorium. Semoga keberadaan fasilitas baru ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, perusahaan, dan tentu saja karya pemerintah daerah di seluruh tanah Papua. Terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam. Bertempat di Jalan Samratulangi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin 1 Juli 2024, PT Irian Bakti Papua meresmikan kantor PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong, serta melaunching apotek dan laboratorium Klavos. Sebelumnya, apotek dan laboratorium Klavos mulai dibangun pada tahun 2023 dan melaksanakan soft openingnya pada awal bulan Mei tahun 2024. Kantor PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong serta apotek dan laboratorium Klavos diresmikan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Apotek dan laboratorium teknik Klavos diresmikan oleh Gubernur pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Iya, kita berikan sambutan dan aplaus yang luar biasa. Apotek Klavos juga mensuplai obat ke beberapa rumah sakit dan puskesmas. Kedepannya, apotek dan laboratorium Klavos juga menyiapkan beberapa dokter praktek. Apotek Klavos hadir sebagai bukti nyata untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Harga yang didapatkan lebih dijangkau masyarakat, juga laboratorium yang melayani pemeriksaan medical check-up dengan menggunakan peralatan canggih, serta dilayani dengan tenaga laboratorium yang profesional dan berpengalaman. Selanjutnya, Komisaris Utama PT Irian Bakti Papua mengajak tamu undangan untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium yang telah diresmikan. Di sela-sela peresmian kantor cabang dan melaunching apotek dan laboratorium Klavos, Komisaris Utama Bank Papua memberikan surprise ulang tahun pimpinan PT Irian Bakti Papua Cabang Sorong. Pertama kita bersyukur ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini 1 Juli 2024 kita bisa meresmikan kantor baru PT Irian Bakti Papua. Ya, ini perjalanan banyak dari sebuah perusahaan daerah yang dulu sangat berkontribusi untuk Papua di masa tahun 60-an. Ya. Itu luar biasa sekali.
Dan tentu pada kesempatan baik ini, ketika kita mulai meresmikan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk tadi apotek dan laboratorium, tentu Iden Bakti ingin menyatakan keluar bahwa Iden Bakti siap untuk melayani, menyatakan bahwa semua orang silakan datang bahwa Iden Bakti siap melayani masyarakat. Jadi Iden Bakti tidak lagi kita seperti dulu atau untuk waktu yang panjang kita diam-diam saja. Sekarang kita sudah kita terbuka. Silahkan masyarakat datang menggunakan fasilitas dan pelayanan yang kita bangun. Yang kedua tentu sebagai perusahaan daerah pasti adalah perusahaan yang akan menolong tumbuhnya perekonomian di daerah Tanah Papua. Karena ini kita ada di Kota Sorong, di cabang Sorong, tentu akan mendukung pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kota Sorong, untuk sama-sama bagaimana kita melayani masyarakat. Tentu kita sudah tahu Iden Bakti akan bergerak di berbagai usaha-usaha yang ada di Iden Bakti dan memberikan kontribusi besar kepada pelayanan pemerintah. Yang ketiga, setelah berubah status badan hukum dari perusahaan PD menjadi PT, tadi dia terbuka, dia keluar, terbuka, siapa saja dia akan melayani dan dia bisa membangun kerjasama dengan mitra bisnisnya, mitra dagangnya, sehingga perusahaan tumbuh, perusahaan menjadi besar, perusahaan memberikan kehidupan, hidup untuk memberikan kehidupan lain. Nah, karena itu perusahaan ini tumbuh, kita sama-sama membesarkan perusahaan ini, dan perusahaan ini akan memberikan kehidupan untuk kita semua. Yang keempat, tentu sebagai perusahaan daerah yang salah satu tugas utamanya adalah juga berkenan dengan bagaimana pemerintah itu mendapatkan kontribusi pendanaan bagi upaya-upaya pembangunan di daerah, yang kita selalu sering dengan pendapatan asli daerah. Ini dia, kita punya perusahaan dan dia berkontribusi, dan tentu setelah berkontribusi dia akan memberikan pendapatan bagi daerah, bagi pemerintah daerah, yang akan juga dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas publik, dan tentu saja dalam kerangka otonomi khusus kita di Papua. Nah, dengan kita meresmikan laboratorium dan apotek itu salah satu di samping pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan adanya laboratorium dan juga kita punya apotek, Iden Bakti juga ingin menyatakan bahwa mereka siap mendukung pemerintah dalam kerangka bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Sorong. Dan tentu saja karena Kota Sorong ini adalah pintu bagi semua, pasti pelayanannya dan siapapun yang melintasi di Kota Sorong, entah dari manapun datangnya, tentu saja dapat pelayanan sebaik-baiknya di Kota Sorong melalui kita punya laboratorium dan apotek yang tadi baru kita resmikan. Mudah-mudahan menambah lagi layanan kesehatan di Kota Sorong selain yang sudah ada jadi mitra, maka Iden Bakti juga akan menambah layanan. Mudah-mudahan layanan dan fasilitas kesehatan ini dapat menjawab semua tantangan kebutuhan bidang kesehatan di Kota Sorong dan sekitarnya. Ini harapan. Tentu dalam konteks yang besar sebagai perusahaan, apalagi dengan berstatus perseroan, ini tentu pasti dia punya bisnis strategi, planning ke depan, yang ini harus ditolong. Dan ini karena perusahaan daerah pasti pemerintah akan memberikan perhatian berkaitan dengan tugas-tugas ataupun usaha-usaha yang dibangun dalam kerangka membangun Papua secara keseluruhan, tetapi teristimewa secara lokal di Kota Sorong ikut bersama-sama pemerintah kota ini mengembangkan kehidupan kesejahteraan rakyat yang lebih baik melalui pelayanan di Iden Bakti cabang Sorong. Sampai hari ini kita masih baru kita berubah status badan hukum dari sebuah PD menjadi PT. Tentu ke depan pasti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Persero, kita akan melihat sama-sama seperti apa. Karena dalam konteks itu, apakah juga nanti kemudian masuk Persero yang masuk juga pemegang saham yang lain, itu sangat terbuka. Artinya sangat mungkin karena dia sudah Perseroan sudah Persero. Jadi dan PT, posisi PT status badan hukum tentu. Tapi sampai hari ini kita masih dalam bentuk perusahaan daerah yang pemegang saham
mayoritasnya adalah perusahaan daerah, pemerintah daerah. Pada intinya tujuan kita untuk membangun suatu unit usaha yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya di apotek dan laboratorium, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan kesehatan, terutama obat-obatan mungkin yang menurut survei kami agak sedikit tinggi harganya, sehingga kami berinisiatif untuk mencoba usaha ini untuk membantu masyarakat. Tujuannya sebenarnya seperti itu, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan kesehatannya, terlebih khusus obat dan pemeriksaan kesehatannya, seperti itu. Kemudian target-target kami ya untuk masyarakat kalangan kecil yang supaya mereka mampu untuk membeli. Di samping itu kami mengedukasi juga untuk penggunaan obat seperti apa, karena tenaga-tenaga kami, tenaga apoteker yang mempunyai pengalaman untuk mengedukasi ke masyarakat di sekitar kita bagaimana cara menggunakan obat dengan bijak, bukan dengan baik lagi tapi dengan bijak. Artinya supaya mereka juga mengetahui, karena terkadang kan ada sakit ini mereka harus ambil obat yang lain, artinya efek-efek samping itu juga kita minimalisir. Obat-obat yang kita jual juga itu obat yang sesuai dengan peruntukannya, artinya ketika mereka datang berkunjung menanyakan sakit apa, kita bisa memberi. Tetapi ketika ada sakit yang lebih harus didiagnosa lebih, ini kita harus membutuhkan dokter, ya kita menyerahkan ke dokter. Nah, disitulah kita menerima resep dari dokter, seperti itu. Untuk mitra kita ada beberapa rumah sakit, ada puskesmas juga yang sering berbelanja obat di kita. Ya, semua kadang tempat ini ada sebagian besar mungkin yang tidak ada obatnya, mungkin bisa kita penuhi juga. Artinya kita saling menguntungkan, antara apotek lain mungkin yang ada kita tidak ada, apotek lain ada gitu. Jadi sebaliknya juga seperti itu. Untuk sementara kita siapkan 5 ruang praktek dokter. Nah, targetnya kita untuk dokter spesialis. Untuk sementara ada 1 dokter karena memang kita baru, tapi ada 5 ruangan yang kita siapkan untuk dokter praktek nanti seperti itu. Tergantung dari kita kerjasama dengan dokternya seperti apa. Mungkin bisa saja dokter penyakit dalam atau dokter. Ya, artinya nanti kita kerjasama dengan dokter seperti apa. Kita juga akan berusaha untuk supaya mungkin ke depan pasien datang mereka tidak keluar jauh-jauh lagi kan gitu. Kalau sudah ada dokter misalnya penyakit dalam, sudah obat ada, periksa laboratorium juga ada, karena laboratorium kita termasuk lengkap untuk pemeriksaan. Jadi ada beberapa parameter termasuk pemeriksaan kimianya seperti kolesterol, gula, apa dan sebagainya. Kemudian juga ada alat hematologi untuk pemeriksaan AB dan lain-lain, seperti itu. Kedepannya ekspansi usaha cabang Sorong itu rencananya akan membuka suatu depo bangunan di Teminabuan, akan ekspansi keluar daerah karena kita memegang wilayah Papua Barat Daya. Kita akan berusaha ke sana, mungkin juga ke Raja Ampat juga ada. Saya juga akan bergerak di bidang apotek juga. Mungkin kita juga akan buka retail, bukan hanya di sini. Bisa saja juga kita buka di daerah Kilo sana, di daerah Aimas. Bisa. Nanti ke depan kita akan ke sana. Seperti itu. Kemudian ya mungkin ada usaha-usaha lain seperti yang kita jalani ini kan, persewaan ruko dan usaha-usaha kayak tadi disampaikan dalam sambutannya PJ Sekda, bahwa kita akan membuka suatu air minum ulang dengan air minum kemasan. Perusahaan ini yang mulanya itu dia perusahaan daerah, dengan usaha yang juga boleh kita katakan terbatas, terbatas. Tetapi usaha yang terbatas itu bukan berarti bahwa tidak sampai ke rakyat, tidak. Terbatas, tetapi dia menyanggupi untuk ada dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat baik dengan beberapa kebutuhan masyarakat.
Di antaranya itu distribusi beras dan lain sebagainya. Dulu kita juga sempat sampai ke gula, tetapi dia tidak berkembang baik. Nah, untuk bagaimana kita bisa sampai kepada perusahaan yang lebih berkembang dan unit usahanya juga banyak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, alih status dari PD ke PT itu harus dilakukan. Status badan hukum itu dia sangat menentukan ruang lingkup daripada usaha. Oleh sebab itu, dari PD ke PT yang disebut dengan PT Irian Bakti Papua atau Persero itu kita harus reorientasi saat ini dalam dari sisi bisnis, manajemen, dan juga ruang lingkup kita berusaha di semua daerah. Nah, sudah 1 tahun ini setelah kita reorientasi, kita mulai masuk kepada bisnis-bisnis yang juga menyentuh kebutuhan rakyat. Di antaranya itu adalah masih tetap distribusi beras, ya, pegawai negeri sipil ke seluruh tanah Papua, baik itu di daerah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Nah, hari ini ada 4 kabupaten yang mempunyai usaha yang seperti ini. Di apotik, ya, apotik. Orang semua butuh sehat, masyarakat butuh hidup lebih baik. Maka Irian Bakti juga harus menyambut itu sebagai bagian dari peluang usaha. Ya. Yang kita harapkan adalah apotik-apotik ini atau klinik-klinik ini, dia bukan berarti harus bersaing, tetapi dia juga bisa menjadi jembatan untuk bagaimana masyarakat itu hidup lebih baik, aman, mereka sehat-sehat, ya, dengan menyiapkan semua fasilitas yang terjangkau. Artinya bahwa dia tidak murah, dia tidak mahal, tetapi dia terjangkau. Walaupun sebenarnya dalam konteks perusahaan kita mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi sebagai social agent di provinsi ini, kita juga tidak bisa memisahkan itu dari bagian yang harus dikerjakan oleh PT Irian Bakti. Selain itu, kita besok itu karena sudah PT, jadi kita tidak lagi hal seperti itu. Nanti kita bisa ikut tender juga di Provinsi Papua. Tender untuk kerja jalan, tender untuk kerja sungai, tender untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di provinsi. Karena sudah berubah status menjadi perusahaan terbatas itu atau Persero. Nah, yang nanti ke depan yang akan kita lakukan lagi, kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta dalam rangka tetap mensuplai kebutuhan masyarakat. Beras, minyak goreng, setelah itu ada tepung, ada terigu, ada tepung terigu, ada gula, ya, dan juga ayam beku. Nah, ini sebenarnya bukan berarti bahwa kita ingin bersaing dengan yang lain, tidak, tetapi ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Irian Bakti akan ada di situ untuk bagaimana menjembatani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selama ini sudah ada, dan kita juga menjadi bagian dari berkontribusi terhadap pembangunan dan penyediaan bahan pokok bagi masyarakat. Itu. Nah, manajemen saat ini tentu saja terjadi evaluasi total nanti. Evaluasi yang saya maksudkan itu adalah evaluasi terhadap pengembangan sumber daya manusia atau staf yang ada di dalamnya, dan barangkali nanti juga kita juga berusaha untuk pengembangan staf untuk kita sudah ada dunia yang gemerlap tuh, dunia yang begitu luar biasa dengan semua inovasi yang ada, globalisasi di mana-mana, sehingga seluruh staf-staf daripada Irian Bakti akan kita kembangkan. Yang berikut lagi optimalisasi aset. Aset kita ini paling banyak, aset dari zaman Belanda dulu-dulu, terutama aset barang yang tidak bergerak berupa tanah, gedung. Nah, ini kita sudah inventarisir mana yang akan kita gunakan, mana yang bisa kita sewakan, dan mana yang sudah tidak lagi kita pakai, kita lepas, kita jual, digunakan untuk modal dalam berusaha. Itu yang kita akan lakukan. Memang membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan sebuah keseriusan, tetapi bagi saya kalau kita serius, kita baik, dan kita pandai melihat peluang yang ada, perusahaan ini akan berkembang dengan baik. Selain di Kota Sorong, PT Irian Bakti Papua juga mempunyai apotik dan laboratorium di kantor cabang lainnya seperti Timika, Biak, Fak-Fak, dan Wamena. Kedepannya PT Irian Bakti Papua berencana membuka pabrik air minum kemasan dan akan membuka depo bangunan di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.